Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Wahidatul Fauziah dari kelas Manajemen KPSDMA 2018. Saya akan mempresentasikan mengenai bidang usaha perdagangan coffee shop berdasarkan aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran. Coffee shop merupakan suatu tempat yang mempunyai karakteristik gabungan dari bar dengan rumah makan atau restoran. Tetapi dalam hal ini, coffee shop banyak menyediakan minuman ringan seperti kopi dan juga makanan ringan yang disertai dengan hiburan-hiburan seperti live musik, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Alasan memilih bidang usaha perdagangan coffee shop ini adalah karena memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan dengan adanya tren dan gaya hidup baru anak muda dan orang-orang zaman sekarang ini yang suka ngopi dan nongkrong serta memiliki pasar yang luas. Analisis aspek hukum bidang usaha perdagangan coffee shop yaitu untuk memulai bisnis usaha perdagangan coffee shop dengan modal terbatas dapat memilih bentuk badan usaha yang prosesnya sederhana dan biaya sesuai dengan modalnya, yaitu perusahaan perseorangan yang membutuhkan modal lebih sedikit daripada bentuk badan usaha lainnya. Berikut ini syarat-syarat pendirian perusahaan perseorangan bidang usaha perdagangan, yaitu izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, NPWP, dan tanda daftar perusahaan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009, syarat untuk melegalkan bidang usaha yang bentuk badan usahanya perusahaan perseorangan dapat memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, usaha perseorangan atau persekutuan, kedua, kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat, dan ketiga, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Analisis SWOT pada lingkungan organisasi usaha coffee shop memiliki kekuatan, yaitu memiliki konsep coffee shop yang menarik, harga yang terjangkau, ketersediaan fasilitas lengkap seperti wifi, toilet, musola, dan bahan baku yang terjamin kualitasnya, serta packaging yang mudah dibawa dan praktis. Selanjutnya, kelemahan bidang usaha coffee shop yaitu kegiatan promosi penjualan belum maksimal, modal cukup besar untuk menyediakan bahan, sewa tempat, dan pengadaan promo, serta faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan harga bahan baku. Peluang bidang usaha ini yaitu tren gaya hidup anak muda masa kini yang suka nongkrong di coffee shop, permintaan pasar yang terus-menerus ada, peluang usaha yang luas dan mudah dijangkau, serta membangun inovasi produk kopi baru. Ancaman untuk bidang usaha coffee shop yaitu harga bahan baku, terutama kopi yang tidak stabil, banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama, dan penawaran harga yang lebih murah. Adanya perdagangan usaha coffee shop ini dapat berdampak pada lingkungan. Yang pertama pada bidang ekonomi, yaitu keadaan ekonomi berpengaruh pada keberadaan suatu usaha coffee shop. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi coffee shop. Di samping itu, adanya usaha coffee shop ini dapat mengurangi pengangguran dan membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, bidang sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti coffee shop saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati kopi saja, namun juga sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi. Dengan hal ini, coffee shop harus mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi. Yang ketiga, bidang politik. Salah satu kebijakan pemerintah yang harus diperhatikan oleh coffee shop tentang adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan kebijakan pemerintah melalui PSBB untuk mengatasi pandemi COVID-19 berdampak kepada pengurangan jam buka usaha. Yang keempat, bidang teknologi. Teknologi yang digunakan oleh coffee shop saat ini sudah cukup modern. Hal ini bisa dilihat dari adanya peralatan untuk produksi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet sebagai promosi pada media sosial dan menggunakan pembayaran elektronik untuk memudahkan pelanggan. Yang terakhir, dampak lingkungan hidup. Limbah atau sampah yang ditimbulkan dari coffee shop yaitu plastik bag yang datang dari pembelian take away di coffee shop dan adukan plastik kopi, tetapi kini ditemukan alat otomatis pengaduk kopi yang lebih ramah lingkungan. Analisis pasar dari bidang perdagangan coffee shop yaitu segmen yang akan dituju bidang usaha coffee shop adalah kalangan anak muda, mahasiswa, orang kantoran, anak muda yang suka nongkrong, dan orang-orang yang suka dengan kopi. Hal ini menjadi peluang besar terhadap market size yang akan dituju oleh coffee shop pada gaya hidup baru anak muda zaman sekarang ini yang suka ngopi dan nongkrong.
Kebiasaan ini mampu melahirkan peluang bisnis yang menarik dengan keuntungan yang besar. Dengan mengetahui beberapa banyak kompetitor dan besarnya konsumen potensial dari segmen pasar yang dituju, maka coffee shop dapat menghitung market share-nya bisa memenuhi beberapa persen dari segmen pasar yang dituju. Bidang usaha coffee shop mempunyai produk berupa kopi dan menu yang beragam jenis, sehingga pelanggan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan selera agar produk yang dihasilkan dapat menarik konsumen untuk membeli dengan jalan pemberian merek yang menarik. Harga yang ditawarkan coffee shop relatif terjangkau bagi konsumen. Coffee shop juga memberikan diskon kepada konsumen. Pembayaran dilakukan menggunakan uang cash dan juga menyediakan pembayaran menggunakan uang elektronik seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Lokasi yang dipilih untuk mendirikan coffee shop yaitu yang strategis, terletak di pusat keramaian dekat perkantoran dan kampus. Untuk mempromosikan coffee shop dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, website, Facebook, dan lain-lain, dan bisa juga melalui brosur dan banner. Pemasaran langsung dilakukan dengan mengadakan event seperti pelatihan pembuatan kopi untuk umum serta mengadakan promo dan diskon. Sumber daya manusia yang direkrut coffee shop yaitu yang memiliki skill pada bidang coffee shop, yang kemudian diadakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kualitas pelayanannya yang ramah kepada pelanggan. Selain itu, pelanggan akan merasa senang dengan penampilan karyawan yang terlihat profesional dengan penggunaan seragam. Kemudian, proses aktivitas pelayanan dan produksinya yaitu yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan di bagian kasir, lalu bagian kasir memproses order dari pelanggan, lalu pesanan tersebut diberikan kepada bagian produksi untuk memproses order dari pelanggan, dan kemudian juga memastikan kualitas pesanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, memberikan pesanan tersebut kepada pelanggan. Terdapat beberapa fasilitas pada coffee shop yaitu dapur, toilet, musola, wifi, dan tempat charge. Coffee shop didesain dengan menarik dan mengutamakan kenyamanan customer coffee shop. Terdapat alat penunjang coffee shop yaitu mesin pembuat kopi, mesin kasir, peralatan masak, alat pembayaran elektronik. Furnitur yang terdapat pada coffee shop yaitu meja bar, meja kursi pelanggan, lampu, dekorasi ruangan, kabinet tempat penyimpanan, dan rak-rak lainnya. Usaha coffee shop dalam strategi pemasaran menggunakan strategi yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dalam segmenting, coffee shop menargetkan pada semua kalangan, yaitu pada kalangan anak muda sampai orang dewasa. Sasaran wilayah coffee shop pada wilayah perkotaan yang ramai, dekat dengan kampus dan perkantoran. Coffee shop mengambil peluang pada gaya hidup dan tren zaman sekarang, yaitu anak muda yang suka nongkrong sambil ngopi dan orang-orang yang suka dengan kopi. Selanjutnya, target pasar yang dituju bidang usaha perdagangan coffee shop yaitu kalangan anak muda, mahasiswa, orang kantoran, dan orang-orang pencinta kopi. Coffee shop memosisikan bisnisnya sebagai coffee shop yang menyediakan berbagai menu yang variatif dan tempat yang nyaman dengan konsep yang menarik, serta terdapat spot-spot foto yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.